Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Allen, ketemu lagi dengan saya Pak Ali masih di Allen Channel. Nah, hari ini kita akan membahas materi kimia, yaitu mengenai ikatan kimia. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai ikatan kimia yang pertama ya, yaitu mengenai ikatan ion. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi mengenai ikatan kimia yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengenai konsep dari ikatan kovalen. Yang kedua, kita akan pelajari mengenai konsep terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, terus yang ketiga, kita akan juga membahas mengenai konsep ikatan kovalen koordinasi. Terakhir, kita akan membahas mengenai penyimpangan pada kaidah oktet. Kita mulai materinya mengenai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen sendiri, definisinya, ini bisa 3 ya. Dia bisa ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara bersama-sama. Bisa juga ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara sesama unsur non-logam. Bisa juga yang ketiga, karena unsur non-logam ini sifatnya elektronegatif, maka ikatan kovalen juga bisa didefinisikan sebagai ikatan yang terjadi antara sesama unsur elektronegatif. Nah, sebelum kita bahas mengenai konsep terbentuknya ikatan kovalen, kita lihat dulu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ini mengenai simbol Lewis dari beberapa unsur. Nah, yang pertama ya, ini unsur hidrogen. Ini adalah unsur non-logam ya. Dia punya satu elektron valensi, simbol Lewisnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua, ini adalah Be. Be itu dia punya 2 elektron valensi ya. Maka elektronnya seperti ini, 2. Untuk yang golongan 3A ini diwakili oleh boron ya. Dia punya 3 elektron valensi seperti ini. Untuk golongan 4A dia karbon. Nah, dia punya 4 elektron valensi. Nah, untuk yang golongan 5A itu nitrogen, dia punya 5 elektron valensi dengan dengan satu pasang elektron ya. Jadi 2 elektron ini dia sudah berpasangan. Nah, terus yang golongan 6A diwakili oleh oksigen ya. Dia ada 4 elektron yang sudah berpasangan. Jadi ada 2 pasang elektron ya di sini. Terus yang golongan 7 diwakili oleh Cl. Nah, di mana 6 elektronnya dia sudah berpasangan. Berarti di sini ada 3 pasang ya elektron. Terakhir adalah Ar. Nah, Ar dia sudah berpasangan semua ya. Jadi 8 elektronnya dia sudah berpasangan. Nah, kita lihat ke contoh ya. Nah, misalnya di sini saya punya unsur karbon dengan nomor atom 6. Saya konfigurasikan berdasarkan kulit ya. Jadi kulit pertama dia diisi oleh 2 elektron, dan kulit kedua dia diisi oleh 4 elektron. Nah, yang kedua, Cl. Cl dia punya nomor atom 17. Kulit pertama diisi 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 7 elektron. Nah, untuk mencapai kestabilan, unsur karbon ini dia harus menerima 4 elektron atau butuh 4 elektron. Sedangkan yang unsur kedua ini Cl, karena dia elektron balasnya 7 ya. Nah, maka dia harus menerima 1 elektron atau butuh 1 elektron. Nah, kalau kedua unsur ini sama-sama butuh elektron ya, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Jadi dia akan berikatan dengan cara memakai elektron secara bersama-sama. Nah, seperti ini contohnya, misalnya C. C ini dia punya 4 elektron valensi ya. Nah, kita lihat dulu, kita oktetkan dulu Cl-nya ya. Jadi Cl-nya dia butuh 1 elektron. Nah, nanti 1 elektron dari karbon ini akan dipasangkan dengan Cl. Seperti ini. Nah, jadi yang warna merah sama hitam ini, dia adalah pasangan elektron. Istilahnya pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama antara C dengan Cl. Nah, nanti pasangan elektron ini dia milik bersama antara C dan Cl. Sehingga untuk menghitung elektron valensi dari Cl, ya, maka yang warna merah juga harus dihitung. Ya. Berarti kita hitung aja, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka Cl ini dia sudah stabil. Nah, sekarang untuk yang C, dia belum 8, berarti belum stabil ya. Dia baru ada berapa tuh? Ya, kita hitung aja ya.
Ini elektron, ingat ya, ini adalah elektron bersama, artinya mirip C dan Cl juga. Nah, untuk menghitung jumlah elektron C, kita hitung yang merah sama hitamnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, baru 5. Nah, berarti untuk stabil, dia butuh 3 Cl lagi ya, seperti ini. Nah, ya. Nah, sehingga setiap Cl dia sudah stabil ya, sudah 8 ya. Sedangkan untuk yang C juga sama. Ini sekarang sudah stabil ya. Nah, berarti ini pasangan elektron mirip si C juga nih ya. Juga sama. Yang kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti antara C dan Cl ini ketika membentuk ikatan dia membentuk C-nya 1, Cl-nya ada 4 ya. Atau yang ini ya, yang pasangan ini yang digunakan untuk perikatan namanya PI ya, atau pasangan elektron ikatan. Nah, sedangkan yang ini adalah pasangan elektron bebas, artinya dia pasangan elektron yang tidak digunakan untuk perikatan. Nah, penggambaran ini bisa saya tuliskan seperti ini. Nah, di PEI-nya saya ganti dengan garis ya. Jadi satu garis ini dia untuk mewakili 2 elektron atau satu pasang. Ya, maka di sini ada 4 ya, 4 garis seperti ini. Nah, atau juga nanti rumus molekulnya ya CCl4 ya. Di C-nya 1, Cl-nya 4. Nah, ini kita namakan struktur Lewis ya. Di struktur Lewis ini menggambarkan step elektron dari semua atom. Nah, yang kedua ini disebut rumus bangun ya. Jadi ini PI-nya dia sudah diganti dengan garis-garis seperti ini. Ini adalah rumus molekul ya. Nah, itulah konsep terbentuknya ikatan kovalen. Nah, nanti ikatan kovalen sendiri nanti kebagi jadi 3 ya. Ada yang ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, sama rangkap 3 ya. Nah, kita bahas dulu mengenai ikatan kovalen tunggal. Nah, contohnya pada pembentukan NF3 ya. Di sini N, dia punya nomor atom 7 ya. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 25 ya. F, dia punya nomor atom 9, maka konfigurasinya adalah 27. Nah, yang N ini ya, dia butuh 3 elektron kan untuk menjadi stabil atau untuk menjadi 8 nih. Sedangkan F sendiri dia butuh 1 elektron. Nah, karena N sama F sama-sama butuh, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Kita lihat cara pembentukannya. Nah, N di sini seperti ini penggambarannya, jadi dia punya 5 elektron valensi. Nah, 2 elektron sudah berpasangan ya. Nah, untuk F sendiri ya, F sendiri dia butuh 1 elektron. Nah, N kita sebut dengan atom pusat ya. Sedangkan F kita sebut dengan atom tetangga. Nah, kita oktetkan dulu atom tetangganya. Di sini F ini kita oktetkan dulu seperti ini ya. Nah, di sini ketika N berikatan dengan F, maka F yang pertama ini dia sudah stabil ya, sudah 8, sudah oktet. Nah, sedangkan N sekali lagi dia belum oktet ya, maka dia butuh 2 lagi F ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sehingga F sudah stabil semuanya, N juga sudah stabil ya, karena sudah 8. Ya, kita hitung ya. Yang warna merah hitam ini juga sekarang milik N juga kan, karena ini adalah pasangan elektron yang digunakan bersama-sama ya. Jadi ini 2, 4 ya. Ini 6, ini 8. Nah, yang sebelah sini kita namakan dengan pasangan elektron ikatan ya. Sedangkan ini kita sebut dengan pasangan elektron bebas atau PEB. Penggambarannya berarti seperti ini ya. Nah, ini N F3 seperti ini ya. Jadi setiap PI kita ganti dengan 1 garis. Jadi 1 garis mewakili 2 elektron ya. Atau rumus molekulnya adalah NF3. Itulah contoh dari pembentukan ikatan kovalen tunggal. Nah, untuk yang kedua, bagaimana cara pembentukan ikatan kovalen rangkap 2? Nah, contohnya pada pembentukan O2 ya, gas oksigen. Nah, oksigen kita tahu dia punya nomor atom 8, konfigurasi elektronnya adalah 26 ya. Oksigen yang kedua juga sama ya, di sini ada 2 oksigen. Nah, dia konfigurasinya sama, berarti oksigen ini dia sama-sama butuh 2 elektron ya. Nah, kita lihat dulu, kalau misalnya oksigen itu butuh 2 elektron, maka kalau dia butuh 2 elektron, maka oksigen ini harus masang 2. Nah, seperti ini.
Jadi kalau misalkan butuh 1, ya, contohnya yang F nih, F dia butuh 1, maka dia harus masang 1, ya, seperti ini. Ya, kalau oksigen dia butuh 2 kan, ya, maka dia harus masang 2. Nah, masang 2 nanti oksigen yang lain juga reaksinya juga sama, akan masang 2 juga gitu ya. Jadi kalau masang 2 juga nanti akhirnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga oksigen yang pertama ini gitu ya, dia sudah oktet akhirnya ya. Nah, kalau kita hitung, nah ini seperti ini. Maka oksigen yang pertama ini dia sudah 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu pula oksigen yang kedua. Nah, ini berarti ini juga milik dari oksigen yang kedua ini ya, yang warna merah ini. Kita hitung juga sudah 8. Nah nanti rumus bangunnya seperti ini. Jadi ingat ya, jadi satu pasang ini ya, satu pasang elektron ini dia digambarkan satu garis ya, karena dia ada 4 ya, 4 elektron atau 2 pasang, maka dia digambarkannya dengan 2 garis akhirnya ya. Nah, makanya dia untuk O2 dia menjadi rangkap 2 seperti ini. Tuh. Ya, atau rumus molekulnya O2 gitu ya. Nah, itulah contoh dari pembentukan ikatan kevalen rangkap 2. Nah, untuk yang ikatan kevalen rangkap 3 ya, contohnya pada pembentukan gas nitrogen atau N2. Nah, kita tahu misal N itu kan 7 ya, nomor atomnya, konfigurasinya 25, N yang kedua juga sama 25, berarti yang pertama kedua ini dia sama-sama butuh 3 elektron ya. Nah, sama konsepnya kayak tadi, kalau N butuh 3 elektron, maka dia harus masang 3 akhirnya. Seperti ini ya, masang 3. Maka ketika N yang pertama ini masang 3, maka N yang kedua pun akan melakukan reaksi yang sama. Jadi ini seperti hukum aksi reaksi mungkin ya. N ini melakukan aksi menyumbang 3 elektron ya, memasang 3 elektron, berarti N yang kedua juga dia akan masang 3 elektron. Nah sehingga ya, N yang pertama ini kita lihat, jadi sudah 8 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang kedua juga sama, dia sudah menjadi 8 ya, sudah stabil. Nah, nanti penggambarannya ingat ya, jadi saat 2 elektron ini digambarkan oleh satu garis, maka ini menjadi 3 garis, alias kovalennya dia jadi rangkap 3 seperti ini ya. Nah, ini rumus molekulnya berarti N2. Nah, seperti itulah konsep dari ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kita lanjutkan dengan ikatan kovalen koordinasi ya. Nah, apa itu definisi dari ikatan kovalen koordinasi? Nah, ini ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi akibat pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan atau PI-nya itu berasal dari salah satu atom saja. Nah, contohnya misalnya pada pembentukan SO2. Di sini S, kita tahu dia punya nomor atom 16 ya, dengan konfigurasi elektron 286, sedangkan oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya adalah 26. Nah, berarti S dan O ini dia sama-sama butuh 2 elektron. Nah, untuk mengembangkan struktur Lewisnya dari SO2, kita pertama berawal dari atom tetangga dulu ya. Nah, di sini atom tetangganya itu oksigen kan di sini ya. Sedangkan atom pusatnya adalah S. Nah, kita oktetkan dulu atom tetangganya ya. Nah, karena si oksigen ini butuh 2 elektron, maka dia akan masang 2 elektron. Seperti ini ya. Jadi elektron yang ini yang akan dipasangkan dengan 2 elektron dari S. Nah, sehingga S ini dia akan memberikan 2 elektronnya kepada si oksigen. Nah, sehingga oksigen ini akan menjadi oktet. Nah, ketika S dia memasang 2 elektron, ya otomatis S juga nanti dapat 2 elektron dari si oksigen. Karena ini namanya PI ya, pasangan elektron ikat atau pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama, otomatis ini juga miliknya si S. Nah, S ini dia butuh 2 elektron, berarti sudah tercukupi dari oksigen yang pertama. Nah, tetapi bagaimana caranya agar dia bisa berikatan dengan oksigen yang kedua? Ya, ketika dia berikatan dengan oksigen kedua, ya otomatis kalau dia menggunakan ikatan kovalen biasa, ya, maka dia akan mendapat lagi elektron dari si oksigen sehingga nanti S tidak akan oktet lagi. Nah, gimana caranya? Nah,
maka ada istilah ikatan kovalen koordinasi. Jadi PEI-nya itu murni sekarang dari S saja. Nah, seperti ini. Nah, sehingga oksigen yang kedua ini dia tidak ikut menyumbangkan elektronnya. Nah, seperti ini. Nah, ya, ketika seperti ini, maka oksigen yang kedua ini dia sudah oktet. Ya, sudah oktet. Nah, ini sisanya nanti S itu kan dia punya 6 elektron ya. Berarti dia ada pasangan elektron bebas satu pasang ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat kalau seperti ini, maka yang warna merah ini ya, yang warna merah ini yang pasangan elektron ikatan yang digunakan untuk berikatan dengan oksigen yang berasal dari S saja. Nah, itulah yang kita namakan dengan pasangan atau ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini seperti ini. Nah, sehingga S, ketika dia melakukan ikatan kovalen koordinasi, sehingga S ini jadi 8. Ya, jadi 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti rumus bangunnya nanti akan seperti ini. Jadi, khusus untuk ikatan kovalen koordinasi, simbol garisnya seperti ini. Jadi, mirip tanda panah ya. Jadi dari S menuju ke oksigen ini artinya pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan antara S dengan O yang ini, itu dua-duanya atau satu pasangnya itu hanya berasal dari S saja. Nah, itulah contoh pembentukan dari SO2. Nah, yang kedua adalah mengenai pembentukan dari senyawa SO3. Nah, di sini S dan oksigen ya punya konfigurasi elektron yang sama ya dengan yang pembentukan SO2, sama-sama S dan O. Sehingga kedua-duanya dia membutuhkan 2 elektron ya untuk menjadi stabil. Nah, gimana cara menggambar rumus Lewisnya? Nah, pertama di sini ada atom pusat S dan atom tetangga oksigen. Yang pertama kita oktetkan adalah atom tetangganya dulu ya. Maka di sini saya gambarkan dulu. Oksigen, karena dia butuh 2 elektron, maka dia akan masang 2 elektron ya, untuk berikatan dengan S. Sehingga nanti S akan bereaksi dengan masang 2 elektron juga seperti ini. Nah, berarti di sini S kan cuma butuh 2 elektron. Nah, ketika dia berikatan dengan oksigen, ya, dia sudah terpenuhi ya kebutuhan 2 elektronnya. Sehingga untuk berikatan dengan 2 oksigen yang lain, ya, maka dia akan menggunakan pasangan elektronnya murni dari S saja ya. Seperti ini. Nah, ini berikatan dengan oksigen yang pertama. Berikatan dengan oksigen kedua pun sama seperti ini ya. Berarti 2 elektron ini ya, yang 2 pasang ini dia murni berasal dari S. Nah, sehingga nanti kalau kita jumlahkan ya, jumlah elektron dari oksigen yang pertama ini dia menjadi 8, menjadi oktet ya, menjadi stabil. Yang kedua pun seperti itu ya. Ini juga sama 8. Oksigen ketiga pun sama ya. Sini ada 8 elektron. S pun dia sudah stabil, sudah 8 ya. Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tapi di sini ada 2 pasang elektron ikatan yang murni dari S. Ya, maka ini kita namakan pasangan atau ikatan kovalen koordinasi. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ya, khusus untuk pasangan ikatan kovalen koordinasi dia digambarkan sebagai tanda panah seperti ini. Nah, berarti dalam pembentukan SO3 di sini ada 2 ikatan kovalen koordinasi. Nah, seperti itulah konsep dari terbentuknya ikatan kovalen koordinasi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari 2 contoh tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah kita singgung ya bahwa setiap atom itu ketika berikatan itu akan memenuhi kaidah oktet dan duplet ya. Nah, tapi ada beberapa molekul yang memiliki penyimpangan terhadap kaidah oktet. Nah, jadi ketika suatu atom berikatan dengan atom lain itu tidak selalu dia membentuk kaidah oktet ya. Ada beberapa pengecualian dalam hal ini. Ya, yang pertama adalah untuk molekul dengan jumlah elektron valensi ganjil ya. Contohnya pada senyawa NO. Nah, kita tahu untuk N sendiri dia punya nomor atom 7 dengan konfigurasi elektron 25, sedangkan oksigen dia punya nomor atom 8 dengan konfigurasi elektron 26. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan ya, elektron valensinya antara N dan O ini itu jumlahnya adalah 11 elektron. Nah, berarti kalau 11 elektron ini tidak mungkin dia bisa oktet ya, karena oktet sendiri adalah 8. 8 adalah angka genap ya. Nah,
maka ini salah satu penyimpangan dari kaidah oktet pada senyawa NO. Nah, bagaimana pembentukannya? Ini sama. Kita lihat dulu di sini ada N sama O. Ya, dalam ini atom pusatnya, dalam ini adalah N, sedangkan oksigen adalah atom tetangganya. Sehingga yang kita lakukan adalah pertama, ya, untuk oksigen dia butuh 2 elektron kan? Nah, maka ketika dia butuh 2 elektron, maka oksigen akan memasang 2 elektron, ya, sehingga nanti responnya si N, ya, dia akan memberikan 2 elektronnya seperti ini. Nah, sehingga oksigen ini, ya, dia akan menjadi oktet. Nah, kita tahu N itu 5 elektron valensi, ini sudah 2 digunakan, berarti sisanya adalah 3 lagi ya. Seperti ini, 3 lagi. Jadi di sini ada 1 pasang elektron dan ada 1 yang tidak berpasangan. Nah, inilah yang disebut dengan penyimpangan kaidah oktet, karena atom pusatnya di sini tidak 8, ya kita hitung jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elektron. Nah, itulah salah satu penyimpangan dari kaidah oktet. Nah, penyimpangan kaidah oktet yang selanjutnya adalah atom pusatnya tak oktet, ya. Nah, misalnya pada kasus senyawa BCl3. Nah, di sini kita tahu B itu dia punya 5 ya nomor atomnya, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 23. Sedangkan Cl nomor atomnya 17, konfigurasi elektronnya 287. Nah, di sini B sama Cl berarti atom pusatnya B, Cl sebagai atom tetangganya. Maka di sini kita oktetkan dulu atom tetangganya ya. Berarti Cl itu dia butuh 1 elektron ya. Nah, berarti si Cl ini, karena dia butuh 1 elektron, maka dia akan memasang 1 elektron. Nah, sehingga responnya B juga akan memasang 1 elektron seperti ini, sehingga Cl-nya akan menjadi oktet. Begitu pula untuk Cl yang kedua dan ketiga, ya. Nah, di sini dia akan memasang 1 elektron seperti ini, sehingga B pun akan merespon dengan memasang 1 elektron. Nah, tapi dalam hal ini B itu dia sudah memakai seluruh elektron valensinya karena dia cuma punya 3. Nah, sehingga si B ini dia sudah tidak punya lagi elektron valensi. Nah, sehingga kita hitung aja ya elektron valensi atom pusatnya sekarang menjadi berapa. Nah, si B berarti ada 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 elektron. Nah, berarti dia kurang dari 8. Nah, berarti ini salah satu dari penyimpangan kaidah oktet. Ya, untuk yang atom pusatnya dia tak oktet, yaitu yang kurang dari 8. Nah, penyimpangan kaidah oktet yang selanjutnya itu terjadi pada senyawa PCl5. Nah, di mana P ini dia punya nomor atom 15, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 285. Nah, Cl sendiri dengan nomor atom 17, dia punya konfigurasi elektron 287. Nah, dalam senyawa PCl5, di sini P-nya adalah sebagai atom pusat dan Cl-nya sebagai atom tetangga. Nah, maka Cl-nya dia butuh 1 elektron untuk menjadi oktet. Nah, untuk menggambarkan struktur Lewis dari PCl5, maka kita oktetkan dulu ya atom Cl-nya. Ya, seperti ini, karena dia butuh 1 elektron, maka dia akan memasang 1 elektron di sini, sehingga akan direspon oleh atom P juga memasang 1 elektron. Nah, juga untuk yang Cl yang kedua sama seperti yang Cl yang pertama tadi, dia memasang 1 elektron, direspon 1 elektron oleh P sampai Cl-nya ada 5 ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita gambar struktur Lewis dari PCl5, ini terlihat ya, elektron valensi dari atom pusat P, ketika kita hitung, ya ternyata jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata ini elektron valensinya 10. Nah, ternyata ini adalah lebih dari 8. Nah, maka ini termasuk dari penyimpangan kaidah oktet ya. Nah, kalau saya tulis rumus bangunnya seperti ini ya, PCl5. Nah, seperti itulah ya contoh-contoh kasus penyimpangan kaidah oktet ya. Untuk yang pertama BCl3 dia kurang dari 8, sedangkan untuk yang PCl5 dia atom pusatnya lebih dari 8. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Ya, kalau kalian merasa bermanfaat, silakan kalian subscribe, like, share, and comment agar channel ini selalu berkembang ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.